Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Firestarter yang dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan seorang anak perempuan berkekuatan super yang diburu oleh agen federal rahasia untuk dijadikan senjata pemusnah massal. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan layar kompresek yang memperlihatkan pasangan suami istri bernama Andy dan Vicky McGuire sedang diinterogasi oleh Dr. Joseph Wenles. Diketahui kalau Dr. Joseph akan menguji klinis keduanya dengan memberi serum mutan yang disebut sebagai Lotsik ke tubuh mereka. Uji klinis itu akhirnya berhasil dengan Vicky memiliki kekuatan telekinesis, sedangkan Andy mendapatkan kekuatan manipulasi pikiran orang. I'm kind of homesick. Sure, but let's keep an eye on the kinetics in a group home. Is that correct? I was just gonna get the placebo, right? I mean, it's college, man. Yeah. Scene berpindah ke beberapa tahun gak tahu kemudian, di mana Andy dan Vicky memiliki bayi perempuan yang mereka beri nama Charlie. Keduanya lalu meletakkan Charlie ke tempat tidurnya dan meninggalkannya sendirian di kamar. Tapi nggak lama kemudian, kamar Charlie tiba-tiba timbul hawa panas. Hawa panas itu pun terus naik sampai membakar barang-barang di sekitarnya. Andy yang merasa sesuatu pun langsung kembali ke kamar Charlie. Ia menemukan ruangan kamar sudah terbakar, tetapi anehnya Charlie terlihat baik-baik saja dan sama sekali tidak memiliki luka bakar di tubuhnya. Dari sini pun Andy menyadari kalau Charlie memiliki kekuatan pirokinetik atau pengendali api. Scene kemudian berpindah ke 6 tahun kemudian, di mana Andy yang baru saja ngelindur pergi ke dapur untuk mengambil air dingin. Setibanya di dapur, Andy bertemu dengan Charlie yang sedang duduk melamun sambil bermain korek gas. Charlie bercerita kepada Andy bagaimana dirinya sering bermimpi bertemu Mbah Bagong dan curhat tentang teman-temannya di sekolah yang selalu menyebut dirinya orang aneh. Andy pun menenangkan Charlie dengan mengatakan kalau Charlie anak yang istimewa dan sangat berharga. Something's changing. Something feels weird. You start to lose control. What do you do? I'm about this. Setelah itu, datanglah Vicky yang memberi saran kepada Andy untuk membuatkannya sarapan telur puyuh dadar. Sebagai kepala keluarga, Andy menghidupi keluarganya dengan bekerja sebagai ahli psikologi. Tepat pada hari ini juga, Andy mendapatkan pasien wanita bernama Wawa yang mengaku kecanduan goyang pargoy. Wawa sangat ingin menghilangkan kecanduan tersebut karena sangat mengganggu di kehidupan sehari-harinya. Andy lalu memulai praktiknya dengan memanipulasi pikiran Wawa dan menghipnotisnya untuk tak lagi melakukan goyang pargoy. Ketika dihipnotis selesai, Mbak Wawa langsung merasakan ketenangan dan merasa lebih baik. Wawa lalu memberikan uang $75 kepada Andy dan pamit pergi untuk membeli kuota. Setelah Wawa pergi, mata Andy tiba-tiba mengeluarkan darah. Ternyata hal ini adalah efek dari kekuatan Andy karena terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Sementara itu, di SD Tunas Belimbing, Charlie kembali diolok-olok oleh teman sekelasnya, terutama murid bernama Gavin yang merupakan anak dari mandor tebu. Perlakuan Gavin membuat emosional Charlie tak terkontrol sehingga hawa panas mulai timbul di ruangan kelas. Untung saja guru Charlie bernama Bu Gardner selalu menenangkan Charlie, jadi ia pun masih bisa bersabar. It's okay, Charlie. Think a little screen time would be just. Sepulang sekolah, Charlie menangis sendirian di kamar. Charlie lalu didatangi oleh Vicky yang terus memberikan masukan positif kepada Charlie dan menyebut kalau Charlie anak yang istimewa.
Vicky kemudian berbicara kepada Andy tentang kekuatan Charlie, di mana Vicky ingin Andy menghipnotis Charlie untuk tidak mengeluarkan kekuatannya. Tentu saja Andy menolak karena dirinya ingin Charlie mampu mengendalikan kekuatannya dengan normal layaknya superhero. She needs to be trained. She just has to shove it down and keep it hidden. It really scared her when it happened. Which are wildly unpredictable. Di hari berikutnya, saat Charlie mengikuti kelas olahraga, Gavin dengan nakalnya memukul kepala Charlie dengan bola. Hal itu pun membuat Charlie marah. Charlie lalu pergi ke kamar mandi, kemudian menyalakan beberapa keran air untuk meredam hawa panas yang keluar dari tubuhnya. Tetapi hal itu tidak berhasil dan malah suhu semakin panas. Beberapa saat kemudian, Bu Gardner datang. Ia menemukan Charlie sedang bersembunyi di dalam WC. Saat Gardner mendekat, pintu kamar tiba-tiba bergerak lalu meledak dengan sangat dahsyat. Gardner sangat terkejut ketika melihat Charlie baik-baik saja tanpa ada luka bakar sedikit pun di tubuhnya. How can you be so sure? Setelah kejadian itu, Andy dan Vicky dipanggil oleh kepala sekolah, di mana kepala sekolah menuduh Charlie memiliki kekuatan super yang bisa membahayakan orang di sekitarnya. Andy pun menyangkal pernyataan kepala sekolah dengan mengatakan kalau ledakan itu kemungkinan besar dari gas tinja yang meledak akibat ada kedelai yang biasanya ternempel di kotoran manusia. The explosion of destructive behavior? What would you like us to call it? Explosion. It makes her sound like a terrorist. Well, I would never push my own kid. Setelah dari sekolah, Andy dan Vicky berdebat tentang Charlie. Vicky terus memaksa Andy untuk menghipnotis Charlie, tetapi tentu saja Andy menolak. Andy lalu meminta Vicky untuk berkemas-kemas karena pihak agen federal pasti akan menangkap Charlie untuk penelitian. Perdebatan tersebut akhirnya didengar oleh Charlie, di mana emosional Charlie mulai tak terkendali. Vicky mencoba menenangkan Charlie, tetapi bukannya tenang, Charlie malah semakin marah dan menyerang ibunya dengan semburan api. Untung saja, Andy segera memadamkan apinya dengan serbet. Sementara itu, di fasilitas agen federasi terdekat, Kapten Hollister berhasil mendeteksi keberadaan Charlie melalui kamera drone pengawas. Hollister lalu menghubungi mantan agen bernama Rain Bird, di mana Rain Bird ini memiliki kekuatan super seperti Andy serta tahan banting. Dalam obrolan itu, Hollister meminta Rain Bird untuk menemukan Charlie dan membawanya ke fasilitas dalam keadaan hidup-hidup. Awalnya Rain Bird menolak, namun setelah diiming-imingi jajanan jenang 1 kilo, Rain Bird pun akhirnya setuju. I'm reactivating you, Rainbird. What is the target? And how's that working out for you? Ori back alive. Kita kembali lagi ke rumah Andy, di mana Andy mengobati luka bakar di kedua tangan Vicky. Setelah itu, Andy mencoba menenangkan Charlie dengan mengajaknya pergi membeli es krim. Gak lama setelah Andy dan Charlie pergi, Vicky didatangi oleh Rainbird yang menanyakan di mana keberadaan Charlie. Vicky pun menolak dan menyerang Rainbird dengan kekuatan telekinetiknya. Keduanya saling serang sampai akhirnya Vicky terbunuh di tangan Rainbird. Ketika Andy dan Charlie kembali ke rumah, Rainbird langsung menyandra Charlie dengan pisaunya. Rainbird juga menunjukkan jasad Vicky yang terbujur lemas di dalam lemari. Mengetahui hal itu, Andy pun marah. Ia mencoba menghipnotis Rainbird tetapi tak bisa. Where's my wife? To hurt someone. Charlie kemudian membakar Rainbird untuk membebaskan dirinya dan melihat ibunya sudah meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Charlie pun marah dan langsung membakar Rainbird sampai dia terpental. Andy lalu membawa Charlie kabur menggunakan mobil sebelum Rainbird bangkit kembali untuk mengejarnya. You have a guest. Di sisi lain, Kapten Hollister mengunjungi Dr. Joseph Wendles di panti jompo.
di mana Hollister memberitahu kalau dirinya telah menemukan anak dari Andy dan Vicky yang kini memiliki kekuatan pirokinetik pertama di dunia. Girl, she can't help what Mengetahui she hal is. itu, Joseph pun meminta Hollister untuk membunuh Charlie karena kekuatan Charlie sangat berbahaya bagi kehidupan manusia di bumi. Di mana jika Charlie tumbuh dewasa dan menggunakan kekuatannya tanpa sebab, maka kekuatan yang dihasilkan dari tubuh Charlie sama saja dengan ledakan bom nuklir. Bukannya nurut, Hollister malah menolak perintah Joseph. Ia berencana akan menangkap Charlie dan membimbingnya untuk kepentingan perang. Beside her. We can teach her. The girl's power. She's the first of her kind. The force of her mind. I hoped this would have gone better. To turn a past failure. Kita kembali lagi ke Andy dan Charlie, di mana keduanya beristirahat di bekas pabrik sempak yang sudah terbengkelai. Saat Andy tidur di dalam mobil, Charlie diam-diam pergi ke dekat pabrik untuk menguji kekuatannya yang ternyata juga memiliki kekuatan telekinesis. Charlie kemudian melihat seekor kucing oranye dan mencoba untuk mengelus-ngelus punuknya. Namun kucing tersebut malah mencakar tangan Charlie yang membuat Charlie marah dan membakar kucing tersebut. Honey, he's in pain. Andy lalu datang. Ia meminta Charlie membunuh si kucing guna mengakhiri penderitaannya atas luka bakar di tubuhnya. Setelah mengubur jasad kucing, keduanya nyender di pinggir jalan untuk menunggu tebengan ke kota Boston. Mereka akhirnya bertemu dengan pengendara callback bernama Pak Bagong. Andy meminta Bagong untuk mengantarkannya ke Boston, tetapi Bagong menolak karena Boston terlalu jauh. Andy pun menghipnotis Bagong dan akhirnya berhasil membuatnya nurut dengan apa yang dikatakan Andy. Come to the house and fuel up for a bit. Bobby needs to eat. Karena perjalanannya cukup panjang, Bagong pun membawa Andy dan Charlie ke rumahnya, di mana ia tinggal bersama istrinya bernama Essie yang mengalami stroke akibat kecelakaan. Charlie lalu menemukan istri Bagong di gudang sebelah dan berkomunikasi dengannya melalui telepati. Hi, Essie. Di malam harinya, Andy bercerita kepada Charlie di mana sewaktu Charlie masih bayi, dirinya pernah membunuh penjahat demi menyelamatkan Charlie. Thing we can do is Dari perbuatannya itu, Andy merasa menyesal karena para penjahat juga memiliki keluarga yang dicintainya. there's more to that story. And then you're gonna forget how to breathe. Charlie, I love you so much. We collided at the house. Bersamaan dengan itu, Andy melihat Bagong sedang melihat berita yang menampilkan Andy sebagai pembunuh istrinya, yaitu Vicky, dan juga penculik Charlie. Andy pun bergegas menghadapi Bagong dan menyatakan kalau berita itu tidak benar alias hoak. Ketika keduanya berdebat, Charlie datang sambil mengatakan bahwa dirinya berbicara dengan Essie. Charlie memberitahu pesan dari Essie yang menyatakan kalau Essie sudah memaafkan perbuatan Bagong. Sehingga Bagong pun tidak akan lagi menyalahkan dirinya sendiri atas kecelakaan yang juga mengakibatkan putra mereka meninggal. Mendengar hal itu, Bagong pun langsung menangis dan memutuskan untuk membantu Andy. Di waktu yang sama, para polisi pun berdatangan. Ternyata Bagong lebih dulu menghubungi polisi saat dirinya melihat berita TV. Tetapi Bagong akan bertanggung jawab dengan menahan para polisi dan menyuruh keduanya untuk bersembunyi. Saat Bagong berbicara dengan polisi, para polisi tiba-tiba ditembak oleh Rainbird. Rainbird juga menembak kaki Bagong agar ia tidak bisa terbang. He killed me. Charlie lalu menggunakan kekuatannya untuk mendobrak pintu depan. Setelah itu, Andy menyuruh Charlie melarikan diri ke hutan sembari memanipulasi pandangan Rainbird. Ketika Rainbird hendak menembak Charlie, tiba-tiba Charlie menghilang. Ternyata hal itu hanya pandangan Rainbird saja. Charlie yang asli sudah pergi lebih dulu ke arah hutan belantara. Pasukan Hollister kemudian datang.
Mereka menangkap Andy dan juga Rainbird yang telah gagal menangkap Charlie. Give me your gun. Setibanya di fasilitas, Hollister menahan Rainbird karena tidak becus dalam bertugas. Rainbird lalu menyatakan kalau Charlie akan datang ke sini dan mengungkapkan bahwa Charlie saudaranya. Dalam arti senasib dengan Rainbird. She will come for him. You don't know what I feel. Fate, which I deserve. Where is Mr. Burton? Hollister kemudian menginterogasi Andy untuk memaksanya memberitahu di mana Charlie berada. Tetapi Andy menolak dan lebih memilih untuk diam. No more pseudonyms, Cooper. The man who killed your poor wife. The Reeds, she's gonna be killing people. Her emotions will get the best of her. Sementara itu di dalam hutan, Charlie melatih kekuatannya agar lebih terkontrol dan tepat sasaran saat menyerang lawannya. Pada saat itu juga, Charlie tiba-tiba mendapatkan pandangan melihat fasilitas Hollister. Charlie pun mengira kalau itu Andy yang menyuruh Charlie untuk menyelamatkannya. Charlie lalu pergi ke pedesaan dan tidak sengaja bertemu dengan 3 bocil pengganggu. Charlie pun memanipulasi pikiran ketiga bocil tersebut dan berhasil mendapatkan pakaian beserta satu sepeda. Setibanya di fasilitas, Charlie menyelinap ke dalam mobil salah satu agen Hollister. Charlie lalu mengancam agen tersebut sambil memintanya untuk memberitahu lokasi Andy berada. Si agen lalu mencoba meraih pistolnya, tetapi ia langsung digoreng oleh Charlie hingga hangus menjadi debu. Charlie kemudian masuk ke dalam fasilitas, di mana ia bertemu dengan Andy yang sedang ditahan oleh Kapten Hollister. Hollister mendekati Andy dan menyatakan kepada Charlie, "Jika kau membakarku, maka ayahmu juga akan terbakar." Akhirnya, Andy pun terpaksa menghipnotis Charlie sebagai upaya terakhir untuk membakar Hollister beserta dirinya. Charlie pun mulai membakar Andy yang akhirnya juga membakar Hollister sampai meninggal. I'm sorry to be. Call in the containment team. Setelah itu, Charlie keliling ruangan lain untuk membunuh semua penjaga. Dan hanya dalam hitungan menit, Charlie berhasil membunuh puluhan penjaga beserta kru lainnya. Di ruangan terakhir, Charlie berhadapan dengan 5 penjaga berpakaian aluminium yang tidak akan mempan terhadap api. Charlie pun terus membakar mereka, tetapi hal itu sia-sia. Ketika salah satu penjaga hendak menangkap Charlie, Rainbird datang dan langsung membunuh kelima penjaga dengan pistol. Rainbird lalu berlutut yang memungkinkan Charlie untuk membunuhnya dengan sesuka hati. Akan tetapi, Charlie menolak setelah melihat dirinya penuh dengan darah. Charlie kemudian memaafkan perbuatan Rainbird dan pergi ke tepi pantai untuk meratapi kesedihannya. Setelah fasilitas terbakar habis, Rainbird menghampiri Charlie dan memeluknya. Film ini ditutup dengan Rainbird menggendong Charlie ke tempat aman dan menjadikannya seorang anak angkat. Oke guys, itulah alur cerita film Firestarter. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.